oli banyak nih brandnya, tapi speknya apakah sesuai atau enggak? Iya, mesinnya panas. Panas. Karena mesinnya panas, olinya tuh sering 10 jutaan lah selisihnya. Iya. Dari zaman dulu tuh kayaknya mobil Matic-nya tuh pasti lebih mahal lah, ada selisih harganya lebih mahal lah. Nah, pertanyaannya kenapa lebih mahal? Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 44. Asik. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Aman. Aman. Untuk bulan ini kok kita ngobrol-ngobrol soal bengkel dulu kok. Sepertinya di bulan-bulan Januari ini bengkel agak rame ya kok ya. Sudah deket mau lebaran. Udah deket mau lebaran. Pasti orang udah prepare ya? Iya. Mobilnya jauh-jauh hari. Jangan sampai ya kok ya, pas lagi lebaran tiba-tiba mobil trouble ya kan. Soalnya biasanya teman-teman nih, kalau kita lihat tren-tren yang udah dari tahun-tahun sebelumnya ya kok ya, itu menjelang lebaran sampai sesudah lebaran itu bengkel rame ya kok ya. Buat teman-teman nih yang sebelum lebaran boleh deh langsung aja hubungi admin kita nih. Jadi untuk servis di bagian mesinnya, cek juga di bagian metiknya, buat masti ini selama lebaran mobilnya nggak ada masalah. Biasa habis lebaran juga banyak cerita mobilnya. Iya. Ada yang problem lah di tol, mesin di towing, Iya. segala macam. Nah jangan sampai deh nanti ketika teman-teman lebaran metiknya bermasalah atau mesinnya bermasalah, terus lebarannya liburannya jadi terganggu. Betul ya kok ya? Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja masuk ke pertanyaan obsesi. Oke, siap kok? Siap. Dari @Hendra Ratno Budiono, #obsesi. Izin bertanya, biasanya Honda Brio berapa tahun pemakaian atau di KM berapa CVT beltnya putus? Dan untuk daerah Jakarta Pusat, mana bengkel yang terdekat? Semoga dijawab. Kalau Jakarta ya, Iya. pusat ya, mungkin bisa paling deket ke sini, yang di Kelapa Gading kan di Pegangsaan 2 ya. Misalnya ditanya Brio, berapa tahun pemakaian, bel putus. Kita sih pernah dapat Brio yang paling KM-nya rendah 30 ribuan. Waktu itu kan cuma masalahnya bunyi. Iya. Metiknya bunyi. Jadi kalau untuk Brio kan sebenarnya CVT-nya sama dengan Mobilio, cuma kan karena bobotnya lebih ringan, jadi biasanya cenderung lebih awet. Nah kalau dulu yang waktu itu yang datang sini yang KM 30 ribuan itu kan ceritanya dia pernah jatuh ke lubang gede. Jadi kepentok, as rodanya neken ke gardannya. Di situ bunyi metiknya. Sebenarnya kalau misalnya dia nggak kena lubang gede pun harusnya sampai sekarang mungkin nggak ada masalah. Iya, betul. Cuma karena efek dari as rodanya mungkin ketekan, jadi gardannya bunyi. Berarti lubang itu selain rusak kaki-kaki, rusak metik juga ya? Mungkin Bisa lubangnya juga terlalu gede kan, kita nggak tahu ya ceritanya gimana ya persisnya. Iya. Cuman yang pasti pernah kena hajar lubang aja. Untungnya housingnya nggak sampai pecah. Nah yang ditakutkan kan housingnya sampai pecah. sampai pecah. Cuma kalau bel putus untuk di Brio memang agak jarang ya. Cenderung lebih awet sih. GK5 aja ada lah ya, tapi beberapa ya. Iya. Tapi nggak sebanyak HRV, BRV, Mobilio ya kan. Iya. Oke, next ya. Dari @Indrajaya Kusum, #obsesi. Apakah merek oli Matic AT yang beredar di pasaran bisa digunakan untuk semua jenis mobil transmisi AT? Atau ada jenis mobil yang tidak bisa sembarangan oli Matic AT-nya? Terima kasih. Pertanyaan Domo bagus. Transmisi. Sebenarnya kalau misalnya Matic-nya Matic biasa, Matic jadul, konvensional, 4 speed misalnya, itu sebenarnya speknya kan butuh spek yang rendah aja. Jadi nggak usah pakai spek yang terlalu tinggi, nggak usah oli yang di atasnya kan ada Dextron 6. Terus di atasnya lagi ada yang misalnya support untuk ZF misalnya, karena BMW kan agak beda nih. BMW bagusnya pakainya ZF atau 77 boleh. Nah, cuma kalau untuk Matic yang 4 speed ya mau pakai Dextron 3 juga nggak apa-apa. Dextron 6 pun mau dipakai di Pajero Sport 8 speed pun nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Pertanyaan ini benar, karena kan oli banyak nih brandnya, tapi speknya apakah sesuai atau enggak? Iya. Nah, cuma kalau dia Matic AT, terus speednya cuma 4, itu pilihan baja. Kita mau pakai oli yang bagus, yang mahal, mau pakai Dextron 6 pun nggak ada masalah. Berarti kan kesimpulannya, kalau misalkan yang Matic-nya konvensional speednya cuma 4, berarti kalau upgrade nggak apa-apa ya, olinya upgrade. Tapi buat mobil Matic yang speednya 6 atau 8, nggak boleh turun, harus yang speknya tinggi berarti ya. Mau pilihan brand apapun bebas. Sama aja ya. Yang penting sesuaiin dengan spesifikasinya. Paling itu sih kuncinya. Cukup kok? Ya. Oke, next dari Hanan Suwardi 99, #obsesi. Ada nggak sih mobil yang transmisi manualnya lebih mahal daripada Matic?
Kalau mobil bekas ada, ya macam-macam. Ya, kayak lu ngomong aja all new misalnya. Oh, Mungkin iya. ada yang manualnya, kalau bekas ya kita ngomong yang manualnya malah lebih mahal dibanding Matic-nya. Iya. Kalau mobil baru, gue belum nemu. Mobil baru pasti Matic-nya lebih mahal ya? Matic lebih mahal. Itu dari zaman dulu 10 jutaan lah iya. selisihnya. Dari zaman dulu tuh kayaknya mobil Matic-nya tuh pasti lebih mahal lah, ada selisih harganya lebih mahal lah. Nah pertanyaannya kenapa lebih mahal? Lebih Mungkin nyaman. Nyaman ya. Mungkin karena lebih canggih dan Iya. harga spare part dari transmisinya lebih mahal. Iya. Itu yang buat harga Matic lebih mahal dibanding manual. Tapi kalau mobil bekas Ada-ada aja. ada yang manual lebih mahal ketimbang Matic. Ada. Soalnya kan kalau mobil Banyak. bekas tergantung ini kok, tergantung yang dijual kan. Iya. Ya kan? Misalkan dia mau jualnya, misalkan dia punya mobil Matic nih, mau dia jual murah ya itu juga bisa aja kan. Bisa. Suka-sukanya Makanya dia kan. suka-suka dia. Mobil-mobil dia. Iya, misalkan dia jual butuh ya, dia jual murah ya mau Iya. tidak mau gitu kan. Oke lah, cukup ya kok ya. Ya. Next ya kok. Oke lah, next ya kok ya. Ya. Dari @sugeng Riono 2739 #obsesi. Pulkam pakai R3 AT di tol yang turun tajam, tombol overdrive saya pencet biar ada engine brake, tapi jadi muncul bau aneh. Kenapa ya kok? Katalitik kah? Katalitik bisa, RPM jadi tinggi, Iya. bisa. Katalitik itu bisa jadi panas. Merah ya langsung. Nah ini yang terjadi kalau pas turunan ini ya bisa jadi Katalitik ya, RPM katalitik tinggi ya? bisa, karena kan dia masuk ke overdrive, RPM agak tinggi. Turunan kita pasti main rem juga, dari rem bisa. Kalau dari Matic agak jarang sih. Agak jarang ya. Heeh. Oke, next ya kok ya. Dari @ihsan Syahrul Jamil 7357 #obsesi. Rekomendasi mobil pertama 7-seater yang Matic AT tahun muda yang gampang rawatnya, badak juga, irit BBM. Wah ini jawaban Ko Freddy ini udah kegambar di kepala gue. Ketiga ya. Iya. Tergantung budget Oh, ya. iya, budget ya. Budget lu berapa? Kalau masih misalnya budgetnya 100 jutaan, R3 dapat, Avanza dapat, Trasconde pun dapat. Ya kan 100 jutaan. Misalnya 200-an 300. 7-seater kan. Iya. Lu Innova pun dapat. Iya. Tapi kalau bisa ya diesel, kalau bensin nggak dapat, irit BBM-nya nggak Iya, dapat. irit BBM nggak dapat. Tapi kalau ngomong bandel, gampang perawatan, ya itu mobil-mobil yang tadi disebut tuh bandel-bandel. Maunya AT kan, bukan CVT kan? AT tahun muda. Ya pilihannya ya itu kan R3, XL7 ya kan? Iya. Avanza, Xenia oke, Rasterios ya kan? Tapi kalau lu ada budget lebih, tergantung budget makanya. Kalau lu ada budget lebih, lu ambil Innova. Innova juga enak sih, irit BBM juga kalau ambil yang diesel. Dari @mazili V9Y #obsesi. Maaf kok, mau seputar mobil bekas. Kenapa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Nissan X-Trail Gen 1 dan Grand Livina Gen 1 kurang recommended buat dipinang? Oh ini Mungkin lu tahu jawaban. pertama nih, ini yang paling umum masalahnya. Mesinnya panas. Karena mesinnya panas, olinya tuh sering nguapnya tuh banyak gitu loh. Jadi kebanyakan kalau misalkan teman-teman punya mobil Nissan Gen 1 nih kayak X-Trail sama Livina, itu biasa kita suka cek tuh di bagian oli mesinnya ya kok ya. Oli mesin itu kalau dicek itu biasa udah banyak sludge ya. Iya. Nah kalau misalkan olinya udah terlalu banyak sludge, terus sludge-nya udah terlalu kental atau terlalu keras, biasa nanti pompanya bermasalah ya kok ya. Nanti tuh cek engine yang bagian Indikator oli. teko merahnya itu nyala. X-Trail Gen 1 kan T30. T30. Itu pertama kali keluar kan mungkin sekitar 2003. Akhirnya tuh di 2007 apa? 8 nggak tahu masih ada nggak ya? Iya, 8 iya. udah T31. Harusnya 2008 udah T31. Terus kalau Livina Gen 1 kan berarti L10. Keluarnya di 2006-7 mungkin. Iya. Terakhir di 2013. Ya kalau ngomong tahun masih lebih muda Livina Livina L10 sebenarnya. ya kan. Kalau T30 udah terlalu Tua tua. Cuma kalau memang masih dapat yang terawat, ya nggak ada salahnya Nggak ada T30. salah sih sebenarnya. Cuma gue biasanya ya nggak gitu suka T30 tuh kaki-kaki bunyi-bunyi pasti mobil kalau udah tua ini. Iya. Dalam pun interior pun udah bunyi-bunyi dan biasanya bau-baunya udah nggak enak. Tapi kalau dibilang tenaga kenceng tuh kenceng kok. Ya memang. Kenceng T30 tuh. Sisinya 2000, 2,5. Iya. Kenceng T30 tuh. Livina juga sebenarnya bagus loh, apalagi yang 18. Yang mesin 18 ya. Itu sebenarnya bagus. Dia nggak begitu gelitik. Kalau ini kan L10 penyakitnya gelitik. Livina ya oke lah L10, tapi kalau bisa ambilnya yang mesin 18. Kalau T30 gue nggak gitu suka lah. Terakhir nih kok, dari @kurniawan Kori 2363 #obsesi. Sukses selalu untuk Domo transmisi. Minta tips and trick dong Ko Freddy dan Mas Arya. Apakah transmisi CVT aman untuk dipakai mudik dari Padang ke Jakarta, yang dimana masih banyak jalan yang rusak karena tol Sumatera belum merata, serta jalan yang tanjakan dan turunan. Mobil saya HR-V
SE 2023. Apa yang harus dipersiapkan untuk mobil saya? Karena gosipnya CVT nggak aman untuk mudik jauh. Dan untuk Jakarta, bengkelnya di mana? Terima kasih, Domo Transmisi. Lokasi. Nah, untuk lokasi, kalau teman-teman tanya nih di daerah Jakarta, teman-teman bisa nih yang pertama di Kelapa Gading, itu pusat. Nah, kalau misalkan teman-teman deket tinggalnya di daerah Jakarta Selatan atau Bintaro, nah teman-teman juga bisa tuh langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Nah, untuk masalahnya kok gimana kok? HRV kok? HRV kan masih tahun muda nih, mobil baru kan, model baru ini. Harusnya sih sebenarnya nggak apa-apa sih dari Padang ke Jakarta. Cuman kalau bisa kan dia minta tips ya. Kalau menurut gua sih jangan terlalu bawa muatan terlalu banyak, ya kan? Terus bawanya juga kalem-kalem aja, ya kan? Tanjakan mah nggak apa-apa, lewat-lewatin aja. Iya. Bukan berarti mobil CVT jadi nggak boleh lewat tanjakan, ya nggak juga. Ya cuman itulah, hindarin karena jalan tol Sumatera memang ada sebagian masih lubang-lubang. Oh, masih ini ya? Apalagi yang dari Palembang mau ke Lampung, itu jalan tolnya masih banyak yang lubang. Ya itu paling perlu diperhatiin itu, kalau ada lubang gede hati-hati, soalnya mobil kan kadang agak rendah ya. Jangan sampai kepentok. Sisanya ya udah bawa-bawa aja lah, mudik namanya, Bawa dinikmatin aja. Ya kan, yang penting mobil dirawat, jangan terlalu dibejek. Udah paling itu sih kalau CVT. Ya. Oke lah, berarti ini udah habis ya kok ya? Habis. Oke, cukup guys untuk obsesi episode 44. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya masalah mobil Matic, langsung aja hubungi Domo Transmisi ke nomor admin. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta bisa langsung ke Domo Transmisi yang ada pusat. Yang pusat itu ada di Kelapa Gading, dan buat yang tinggal di daerah dekat Bintaro bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan buat Bandung kita udah buka nih di Bandung di Domo Transmisi Padalarang. Dan untuk Jawa Timur kita sudah ada nih di Domo Transmisi Lontar. Terus paling itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.